Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ipin Arifin SPDI MPD dan Ibu Dr. Barokah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Laboratorium IPA, kami dari kelompok 6 akan melakukan praktikum percobaan materi suhu. Di sini saya Naila Jasmine Fahrunisa dengan NIM 24010500001 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Desa Graciela Saputri dengan NIM 24010500036. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai tekanan udara yang diakibatkan oleh suhu yang tinggi mampu menghisap air. Perkenalkan, nama saya Febriana Tasya Putri dengan NIM 24010500039 dari Rombel A. Di sini saya akan melakukan percobaan membuat termometer sederhana. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memperlihatkan prinsip kerja termometer sebagai alat pengukur tinggi rendahnya suhu. Jadi pada percobaan pertama kali ini, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas plastik yang berisi air dan gelas plastik yang tidak berisi air. Lalu ada lilin dan ada korek api. Langkah pertama yang kita lakukan ialah menyalakan lilin. Lalu kita letakkan gelas plastik di atas lilin. Bisa dilihat di sini yang terjadi ialah gelas plastik ini berlubang. Ini menandakan bahwa plastik itu tidak dapat menghambat kalor. Kemudian kita nyalakan kembali lilinnya. Lalu kita letakkan gelas berisi air ini di atas lilin. Pada percobaan ini dapat dilihat bahwa gelas plastik tidak meleleh. Hal ini dikarenakan air dapat menyerap kalor, sehingga gelas plastik tidak meleleh, tetapi air di dalam gelas menjadi lebih panas atau suhunya meningkat. It's back. I'll put you back on track. In the darkest time, you will always shine. I'll be there for you always. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, hukum gas ideal ini menyatakan bahwa tekanan atau P, volume atau V, dan suhu atau T pada gas itu memiliki hubungan yang matematis. Dalam percobaan ini, kita berfokus pada suhu dan juga tekanan. Pada gas CO2 dan lilin, ketika lilin menyala akan membakar bahan bakar dan oksigen di udara yang menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 sebagai produk sampingan. Gas CO2 ini yang akan memenuhi sebagian ruangan yang ada di dalam gelas. Kemudian pendinginan gas CO2. Nah, setelah lilin mati, tidak ada produksi dari gas CO2 yang baru. Gas CO2 yang ada di dalam gelas mendingin dan kehilangan energi termal yang mengakibatkan molekul-molekulnya ini bergerak lebih lambat. Nah, hal ini dapat menyebabkan gas CO2 menyusut atau berkontraksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah wadah berisikan air panas, wadah berisikan air dingin, sedotan plastik, plastisin, botol berisikan air,
pewarna, dan juga spidol. Langkahnya, masukkan pewarna makanan ke dalam botol berisikan air. Aduk menggunakan sedotan, tutup, dan masukkan sedotan itu kembali. Tempelkan plastisin untuk memberikan tekanan pada sedotan dan air dalam botol tersebut. Berikan tanda pertama pada titik air. Selanjutnya, ketika dimasukkan ke dalam air panas, lihat kenaikan dari air tersebut. Dan ketika dimasukkan ke air dingin, lihat penurunan dari air tersebut. Keduanya saya tunggu selama 3 menit. Hasilnya ketika dimasukkan ke air panas akan meningkat dan ketika dimasukkan ke air dingin akan menurun. Nah, kesimpulan dari percobaan yang telah saya lakukan adalah permukaan suatu zat cair akan naik melalui sedotan ketika dipanaskan, dan juga permukaan zat cair tersebut akan turun ketika didinginkan. Hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suhu suatu zat.